Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Pertemuan yang akan dilakukan hanya murni silaturahmi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto masih menunggu momen yang tepat. Menurut Hasto, secara pribadi tidak ada masalah antara Ketua Umum PDIP dan Ketua Umum Gerindra tersebut. Hasto menegaskan kedatangan Rosan pada open house di rumah Megawati murni silaturahmi kepada Megawati, bukan rencana rekonsiliasi. Ya, pertemuan kan sebenarnya Mbak Puan dalam kapasitas sebagai Ketua DPR RI yang memang menjalin komunikasi dengan seluruh tokoh-tokoh nasional termasuk pimpinan partai politik. Tapi dalam rangka pertemuan dengan Pak Prabowo, saya berulang kali menegaskan sesuai dengan arahan Ibu bahwa tidak ada memang persoalan pribadi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Namun pertemuan itu tentu nantinya akan dilakukan pada momentum yang tepat, mengingat saat ini kami masih sedang berproses di Mahkamah Konstitusi dan ada juga upaya yang dilakukan di dalam memperjuangkan keadilan. Sehari sebelumnya, Megawati menggelar open house pada hari pertama Lebaran di rumahnya di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Salah satu yang hadir adalah Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Rosan Suslani. Pertemuan tersebut akhirnya menimbulkan banyak spekulasi, salah satunya rencana rekonsiliasi antara Prabowo dan Megawati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Silaturahmi saat Lebaran adalah momen guyup ketum parpol yang selalu dinanti. Namun baru kali ini silaturahmi Presiden Jokowi dan ketum PDIP tak terjadi. Demikian juga antara Prabowo dan Megawati bahkan tak tercatat dalam agenda silaturahmi. Apakah suasana panas kompetisi Pilpres mengalahkan saling memaafkan saat Idul Fitri? Ataukah memang masing-masing sedang menyiapkan diri untuk silaturahmi politis tingkat tinggi? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan Zoom pengamat politik Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Selamat malam Bang David. Ya, dan selamat Idul Fitri Kang Ujang. Ya, terima kasih Bang. Ya. Kang, ini nggak ada silaturahmi nih di antara tokoh para politik kita ini. Bagaimana menurut Anda? Ya, kalau kita lihat petanya, konstruksi politiknya begini. Kita melihat hubungan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi kan tidak sedang baik-baik saja. Artinya sedang berkonflik ya, sedang ada masalah karena memang Pak Jokowi dia tidak mendukung PDIP, tidak mendukung capres-cawapres yang didukung atau diusung oleh PDIP. Oleh karena itu ya tadi, maka di momentum Lebaran Idul Fitri hari kedua, hari pertama, bahkan hari ketiga hari ini pun tidak ada Lebaran itu. Jadi saya melihat ada kebatinan, ada kekecewaan mungkin dari PDIP sehingga belum membuka hati bagi Pak Jokowi. Sehingga Pak Jokowi ya open house dan di hari kedua ya berangkat ke Medan. Nah dalam konteks itu saya melihat ya memang ada persoalan yang belum tuntas. Nah sedangkan kalau kita lihat dan cermati pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati yang belum ketemu gitu ya, belum terjadwal atau sedang disiapkan, ini kelihatannya menunggu sidang sengketa Pilpres di MK. Kita tahu dan sama-sama tahu bahwa keputusan MK akan diputuskan sidang Pilpresnya di tanggal 22 April. Ya mungkin setelah itu akan lebih lentur ya, akan lebih soft, akan lebih santai pertemuannya nanti. Karena saya mendengar bahwa Mbak Puan juga diperintah oleh Ibu Megawati untuk menjalin komunikasi dengan Pak Prabowo. Dan pertemuan Prabowo dengan Mbak Puan itu juga akan terjadi. Nah mungkin pasca itu pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati juga akan terjadi. Makanya Pak Hasto mengatakan bahwa ya menunggu momentum. Artinya memang kelihatannya dua tokoh bangsa tersebut, yaitu Pak Prabowo dengan Ibu Megawati, ya nanti pasca keputusan MK akan terjadi, akan dilakukan. Tapi, walaupun memang di hari itu belum terlaksana. Apakah haram gitu hukumnya silaturahmi sebelum putusan MK? Ini kan urusannya. Ya kelihatannya melihat kebatinan suasana kondisi yang pertarungan yang memang yang ya kalau bahasa saya ya sedang menunggu saat yang tepat lah. Justru kalau bulan suci Syawal di hari Lebaran, di hari Idul Fitri itu dianjurkan
Untuk apa? Untuk bersilaturahmi dan saling memaafkan, kan itu. betul. Tetapi momentum itu tidak berjalan gitu loh. Ya, oleh karena itu ya kita menunggu kejiwa besaran dari tokoh-tokoh bangsa kita untuk saling bersilaturahmi dan saling memaafkan satu sama lain begitu. Karena momentumnya ada, momentum Lebaran begitu Bang. Berarti David. kalau Prabowo dengan Bu Mega oke lah ya, maksudnya akan ada pertemuan begitu ya. Tapi kalau antara Pak Jokowi dengan Bu Mega ini, apakah peristiwa apa artinya kejadian Bu Mega dengan Pak SBY itu juga akan terjadi pada Bu Mega dengan Pak Jokowi gitu? Ya, saya menganalogikan seperti itu ya. Hubungan Pak SBY dengan Ibu Mega dari 2004 ya hingga 2029, artinya 5 kali pemilu gitu ya, belum tuntas. Belum ada tanda-tanda baik hubungan itu. Nah, apakah hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati juga akan sama? Ya, saya sih melihat soal jarak yang lama itu, hubungan yang belum tuntas itu, apakah akan sama dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati? Saya melihatnya akan lama juga. Tetapi apakah ini akan tadi ya 5 kali pemilu gitu ya, 2004 hingga 2029, apakah hanya 1 kali pemilu? Hanya Ibu Megawati dan Pak Jokowi yang tahu. Tetapi saya melihatnya karena memang gini ya, kalau ibu-ibu itu saya lahir dari rahim ibu ya, dari emak gitu ya. Artinya melihat kebatinan hati, suasana hati kalau sudah mohon kecewa itu agak lama. Untuk kata mohon maaf ya, untuk move on gitu. Tapi karena ini kan memang politik ya Kang. Artinya ini kan politik ya. Politik itu kan ya seni ya kan. Cuma apakah memang dipengaruhi oleh suasana kebatinan? Bang David, faktanya hubungan Ibu Megawati dengan Pak SBY nggak pernah tuntas hari ini. Ya. Itu 5 kali pemilu. Artinya berapa? 25 tahun ya, kurang lebih ya. Kalau kita lihat, saya melihat mudah-mudahan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati tidak selama itu. Artinya ada ruang di mana keduanya harus memikirkan juga bangsa ini agar mereka bisa bersatu. Ibu Megawati adalah tokoh bangsa yang kita kagumi, kita hormati. Pak Jokowi juga sama. Kalau mereka bertemu kan bagus untuk bangsa ini begitu Bang. Energinya energi positif. Benar. Tapi kalau Anda lihat kemarin tadi ya Pak Rosan Ruslani ketemu dengan Bu Mega gitu. Nah ini kan kalau dinilai orang ya itu sebagai utusan untuk silaturahmi Idul Fitri yang politis gitu ya. Nah menurut Anda ini memang lebih ke Pak Prabowo atau lebih kepada ke Bu Mega, ke Pak Jokowi ya? Ya kalau saya lihat ada 2 makna ya. Pertama memang silaturahmi Idul Fitri, artinya silaturahmi Lebaran. Itu kelihatannya pagi ketika Pak Rosan bertemu Ibu Megawati pagi hari. Tetapi kan ada pertemuan yang kedua di sore hari. Nah di sore hari saya melihatnya pertemuan politis. Kalau saya melihatnya lebih kepada utusan dari Pak Prabowo, karena kita tahu bahwa Pak Rosan adalah ketua tim kemenangan nasional Prabowo Gibran. Jadi bukan untuk Pak Jokowi saya melihat, tapi untuk Pak Prabowo. Nanti mungkin setelah Pak Prabowo bertemu dengan Ibu Megawati, ya mungkin ada juga bisa jadi bahwa Pak Prabowo bisa menjadi mediator juga untuk pertemuan Ibu Megawati dengan Pak Jokowi. Kan bisa saja dilakukan. Kalau mediatornya seorang presiden gitu, atau presiden terpilih gitu, itu kan lebih bagus, lebih bisa mencairkan suasana begitu, Bang David. Baik, nah ini selain Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Mega, ini juga tampaknya yang lain-lain juga dingin aja nih semua ya. Anda melihat ada yang aneh nggak ya? Sementara kemarin baru panas-panas dalam politik, ini seperti kayak dingin gitu. Ya, karena memang tadi ya mereka berusaha untuk menahan diri. Dalam konteks ada yang menunggu MK, ada yang sudah bergerak, tetapi apapun itu saya meyakini semua tokoh bangsa baik dari kubu yang menang maupun yang kalah ya sedang memikirkan sebenarnya apakah ada dalam pemerintahan, apakah di luar pemerintahan. Saya melihat itu sedang dipikirkan. Tidak mungkin juga kita akan bertengkar terus gitu, akan menjadi rival terus dalam politik. Pasti ada satu saat, ada satu momentum mereka juga berpikir untuk kepentingan masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu kalau hari ini belum bertemu mungkin besok. Kalau besok belum bertemu ya mungkin minggu depan. Dan saya meyakini sekecam apapun perseteruannya jalan untuk silaturahmi itu terbuka, jalan untuk rekonsiliasi itu terbuka. Tetapi memang yang agak lama mungkin antara tadi Pak Jokowi dengan Ibu Megawati mungkin butuh waktu yang lama, butuh timing yang tepat kalau persoalan itu. Baik, kalau menurut Anda, seperti yang Anda katakan tadi bahwa
sedang menanti memikirkan begitu. Apakah akan ada koalisi baru gitu dengan peta politik yang baru nanti setelah pasca Lebaran ya? Saya meyakini Bang, apalagi pasca keputusan MK tanggal 22 nanti, itu pendulum politiknya sudah berubah. Jadi saya melihat kan begini, suatu kebutuhan bagi kubu Kim, Koalisi Indonesia Maju, pengusung dan pendukung Prabowo Gibran untuk merangkul pihak yang kalah. Kenapa? Karena kekuatan di parlemennya kurang dari 50%. Kursi atau jumlah kursi itu belum mayoritas. Artinya kalau kekuatan oposisi yang kalah itu menjadi oposisi semua, maka pemerintahan itu bisa goncang. Oleh karena itu sebuah kebutuhan, sebuah keharusan atau sebuah keniscayaan, Pak Prabowo Gibran harus merangkul pihak-pihak yang kalah. Makanya sebelum Lebaran kan bertemu dengan Pak Surya Paloh, begitu Pak Prabowo. Nanti juga akan bertemu dengan P3, PKB, bahkan Ibu Megawati gitu. Dan dalam konteks itu saya meyakini pasca keputusan MK nanti akan banyak partai yang kelihatannya bergabung dengan Prabowo Gibran. Tadi sebuah kebutuhan untuk membangun koalisi yang mayoritas, koalisi yang kuat untuk tadi mengamankan kebijakan-kebijakan Prabowo Gibran ke depan begitu Bang. Kalau menurut Kang Ujang siapa yang kira-kira atau partai mana yang akan merapat kalau dari pandangan Anda secara pribadi? Pertama kan saya melihat Nasdem ada potensi untuk bisa merapat. Tinggal deal jumlah kursinya berapa kan kursi menterinya. Yang kedua itu P3. P3 ini saya melihat dari jauh-jauh hari saya konsisten mengatakan P3 dari dulu juga akan merapat. Karena sebagai sebuah kebutuhan, apalagi ya mohon maaf P3 belum beruntung ya hasil keputusan KPU tidak lolos 4%, walaupun sekarang sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Itu butuh juga kekuasaan untuk bisa membesarkan partai ke depan ketika ada di pemerintahan begitu. Ada katakanlah sumber-sumber daya yang bisa digunakan untuk kepentingan membesarkan partai ke depan. Lalu yang P3, PKB itu juga saya meyakini endingnya, ujungnya itu akan masuk pemerintahan juga. Karena kalau tidak masuk pemerintahan, mohon maaf ya, bisa terancam nanti posisi ketua umumnya Caimin. Bisa juga nanti ada munaslup dan lain sebagainya. Pasti akan terjadi seperti itu. Jadi saya melihat tadi ya Nasdem, P3, PKB akan masuk ke pemerintahan. Nah, sekarang bagaimana dengan PDIP? Ya PDIP saya melihat masih 50-50. Karena keputusan PDIP itu hanya ada pada sosok Ibu Megawati. Apakah nanti ketika bertemu dengan Prabowo apa ada jaminan masuk koalisi pemerintahan Gibran ya? Saya melihat masih 50-50. Nah kita bicara PKS. PKS ini tergantung lah. Kalau dapat 2 kursi menteri mungkin mau, tapi kalau hanya 1 agak sulit. Dan PKS ini saya melihatnya ya tergantung tadi deal atau tidak dengan Pak Prabowo untuk mendapatkan berapa jumlah kursi menteri ketika masuk pemerintahan. Jadi kalau kita lihat konstruksinya, maka yang memungkinkan untuk bisa menjadi oposisi walaupun masih 50-50 yaitu PDIP dengan PKS. PDIP ini lebih lincah ketika ada di oposisi, tapi agak lebih sulit bergerak ketika ada di pemerintahan. Apakah memang nanti kebatinannya masuk pemerintahan Prabowo Gibran atau menjadi oposisi, kita lihat saja. Tapi kalau saya menyarankan PDIP lebih bagus di oposisi untuk bisa mengawal, mengontrol, mengawasi jalannya pemerintahan ke depan. Karena bagaimanapun kekuasaan itu perlu dikawal, perlu dikontrol. Kalau tidak ya bisa salah jalan begitu Bang. Betul. Oke, berarti PDIP masih 50-50 bahkan juga PKS begitu ya. Karena memang selama pemerintahan Pak Jokowi pun PKS tidak ada di dalam pemerintahan begitu ya. Nah, tapi kalau bicara soal kepemimpinan tadi, kan memang Pak Prabowo pernah bilang bahwa kita akan bersama-sama, akan menggandeng semuanya. Jadi presiden untuk semualah begitu. Tapi ini ada nggak pengecualian terhadap partai mana begitu yang kurang lebih ini memang nggak bisa sejalan dengan jalannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran? Kalau saya melihatnya ya, kalau dilihat dari konstruksi politik saat ini atau lanskap politik saat ini gitu, maka yang tidak sejalan itu agak sulit kita melihatnya. Paling yang tidak sejalan paling PDIP. PDIP pun akan lentur tadi saya katakan masih pipip. Kenapa? Karena Mbak Puan juga masih berkeinginan untuk menjadi ketua DPR RI. Kalau tidak kan nanti bisa dirubah undang-undang MD3-nya bisa kalau nanti koalisi mayoritas Prabowo Gibran di parlemen kan bisa dirubah, bisa hilang jabatan kursi DPR dari PDIP itu. Makanya ya di situ ada lentur dalam konteks berkoalisi. Dalam konteks hari ini pun PDIP kan tidak terlalu keras kepada Prabowo Gibran. Ya lebih lentur, lebih soft begitu mengatakan bahwa PDIP Ibu Megawati dengan Pak Prabowo tidak ada masalah gitu loh. Dan itu
sesuatu yang menurut saya strategi politik yang kompromisis, artinya berkompromi antara PDIP dengan Prabowo maupun dengan keadaan. Nah sehingga yang paling kencang untuk mendorong menjadi oposisi PKS. Sampai hari ini kan PKS dorong hak angket, walaupun tidak kuat gitu ya, tidak laku gitu ya, sulit dilaksanakan, tetapi dorong. Apakah ini mendorongnya sebagai bagian daripada untuk strategi menjadi oposisi nanti, ataukah menjadi bergaining politik? Ya kita tidak tahu. Yang tahu hanya PKS itu sendiri. Tapi apapun pilihannya nanti, saya melihat ya jangan sampai semuanya ada dalam pemerintahan. Perlu ada juga oposisi yang kuat dan tangguh untuk mengawasi atau agar terjadi check and balances agar demokrasi kita sehat, kuat dan bermartabat ke depan. Baik, Kang Ujang, waduh senang sekali bincang-bincang dengan Kang Ujang di tengah suasana masih Ramadan ini ya. Tapi memang kita lihat ke depan seperti apa, masih cair politik juga ya. Dan kita berharap tentunya yang terbaik lah untuk Indonesia. Terima kasih banyak Kang Ujang sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Dan silahkan melanjutkan kembali kebersamaannya dengan keluarga. Maaf mengganggu waktu Anda sebentar. Siap, Bang David. Sehat selalu, Terima kasih, sehat selalu, selamat malam. Amin, malam.